ustadzah yang lain tuh gimana? Pasti kan kaget, nah bisa-bisanya tuh ustadz lebih suka sama santri itu, teteh santri gitu. Nah bet bisa gitu, padahal orang lain yang memandangnya tuh biasa aja sama teteh-teteh santri yang itu teh. Tapi kok bisa sih ustadz ini suka sama teteh santri itu? Apa sih kelebihannya? Tuh akhirnya kumaha diantara ustadznya pada ya nyarioskeun gitu kan, akhirnya nararoskeun. Nah sabadak itu fa'arada al ustadz ayyut hiro, akhirnya ditunjukkanlah sama ustadz ini satu, bahwasanya murid ini layak untuk lebih dicintai yuhibu aksar daripada dibandingkan dengan murid-murid yang lain gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ditunjukkannya dengan cara kasih hayam. Kayak biasanya guru mursyid mah suka kayak gitu. Cara ngejelasinnya tuh nggak perlu kita jelasin panjang lebar, tapi dengan tindakan atau dengan contoh di tes gitu. Ngetesnya nggak pakai ucapan atau gitu, nggak, pokoknya dengan suatu kayak tes gitu. Nah terus sabadik itu dikasih santri, tiap santri gitu ya, pipa hiji, silpi satu, helma gitu, teman-teman dikasih sekobong satu-satu gitu ya hayamnya teh. Nah pas sudah dikasih hayamnya, udah dikasih gitu, kini aku mah si hayam teh guru teh nyuruh apa? Nyuruh mencar ya, disuruh mencitna ngurus nate sendiri-sendiri gitu kan, disuruh sendiri-sendiri. Faqala al ustad, terus kata ustad teh kumaha? Liang farid sok misah-pisah saurang-saurang, yo kulu wahidin, yo hiji-hiji, yo sok cari tempat. Waliyat biha, terus sabana nyari tempat ada jajata sok bencit cari pencit hayam. Tak akhirnya aku mau faham tak salah hiji we cici nggak ngajentulnya hiji henteu naon henteu melaksanakan perintah anu diperintahkan ku saha ku ustad gitu. Nah bet bisa gitu tak cici nggak si budak eta teh. Nah akhirnya ku ustad ditaros, malaka lam tadbah dajajataka kama dabahas habuka. Nah ai kamu helma, nah ya helma batur mah mencit hayam teh, batur mah di piwarangku umi silpi teh, terus dilaksanakan gitunya, terus misahin diri gitunya, misahkan diri. Nah ai anjeun teu gitu. Nah kalaka cicing wae. Terus si murid teh jawabna kumaha? Faqala, terus si murid eta teh li anni lam akdir, lantaran sanyanyana ari kaula lam akdir etan teu mampu ang farida kana yen misahkeun diri fi makanin gitu. Nah di sini poin pentingna kumaha? Da cek si murid itu teu bisa, si murid itu teu bisa misahkeun diri, teu bisa teu mampu. Mungkin karena dia lumpuh walau alam, atau misalkan dia nggak bisa pindah dari tempat yang lain gitu, jadi dia tidak bisa memisahkan diri atau pindah ke tempat yang lain. Layaroni, terus orang-orang tuh nggak ada yang merhatiin gitu, nggak ada yang ngeliatin aku gitu di tempat itu, nggak ada yang bener gitu ada aku di sini gitu, ada gitu Helma gitu. Jadi pas saat itu orang-orang ya udah fokus pada apa, fokus sama perintah ustadznya gitu, nggak ada yang peduliin itu Helma gitu. Nah si Helmanya padahal nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pindah tempat gitu. Nah akhirnya aku mah ahadun fa innallaha, tak ini yang bikin ustadz seneng, meskipun ini tilmid teh murid teh nggak kelihatan sama orang-orang, tapi dia meyakini bahwasanya fa innallaha la yaron fa innallaha yaroni, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatku. Dia yakin kalau Allah tuh lihat. Jadi yang poin penting di sini adalah hatena teh cumantel ke Allah Subhanahu wa taala fi kulli maudiin, di pada tiap-tiap tempat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masyaallah Ustaz Hafiz, ahlan wa sahlan. Faqala, terus akhirnya Ustadz itu kasih penjelasan ke murid-muridnya.
kasih penjelasan. Paham kan sekarang? Ya, paham kan? Ungduru, sok lihat. Paham kan sekarang kenapa uhibbu aksar? Aku lebih mencintai murid ini lebih banyak daripada di antara kalian. Jadi cintanya lebih banyak kepada murid ini daripada kalian yang lain. Begitu. Karena memang ini murid yang satu ini spesial. Tapi spesialnya bukan dibuat-buat, tapi memang hatinya di antara yang lain mah hatinya lupa sama Allah, ini mah ingat sama Allah dimanapun dan kapanpun tempatnya. Bahkan selalu ingat sama Allah di ketika orang-orang yang lain lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bahkan murid ini apa? Ya khafullah, takut kepada Allah. Gitu. Layan sahu, tidak lupa sama Allah. Makanya dianjurkan kita Bapak akhlakul banat. Dianjurkan kita selalu zikrullah atau ingat kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Kalau misalkan ditakdirkan kita misalkan meninggal dalam keadaan zikrullah atau ingat kepada Allah, maka insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Selain husnul khotimah juga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bisa juga syahid. Kenapa syahid? Karena kita berjuang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Ya karena terbiasa lisan kita berzikir gitu. Fi ayyi makanin, dimanapun tempatnya, falihada, maka karena inilah ya ahbabtuhu, aku lebih mencintai aktsar, lebih banyak minkum, daripada kalian semua. Itu ya wajar karena dia ada kelebihan yang menonjol. Wala syakka, dan Ustadz ini yakin bahwasanya ya idza kabiro, kalau misalkan udah gede, ini anak nih yang tadi yakunu, maka anak ini minas solihina, akan jadi diantara orang-orang yang soleh itu, al-mutina, dan juga taat gitu, lirabbihim, kepada Tuhannya, kapanpun dan dimanapun dia berada gitu. Poin pentingnya di situ ya, untuk mencari perhatian guru. Sangat bersyukur kalau misalkan kita bisa sampai dicintai sama guru, apalagi jadi kepercayaan guru ya, karena apalagi gitu yang kita cari di dunia ini selain ridho Allah. Sedangkan untuk mendapatkan ridho Allah kita harus dapat ridho orang tua. Sekarang orang tua kedua kita di pesantren siapa? Guru. Makanya kalau misalkan percuma pesantren lama tapi nggak dapat ridho guru, susah. Kehidupan kedepannya juga bakalan susah gitu. Makanya kalau misalkan sekiranya di kehidupan kita susah wae, coba diperhatikan kita takdimnya ke guru gimana, taatnya ke guru gimana gitu. Yang terpenting jangan sampai bikin guru kita itu marah, jangan bikin guru kita kecewa. Sok gerak bahagiain guru, bikin guru itu bahagia dan bangga punya santri kayak kita. Insya Allah dalam kehidupan gak akan susah, gak akan sulit, dan insya Allah Allah akan permudah segala urusan kita. Seperti itu kira-kira. Makanya yang penting intinya ini mah khususnya kita santri di pesantren, umumnya kita jangan sampai satu merepotkan orang lain, yang kedua jangan sampai mengecewakan orang lain, yang ketiga jangan sampai membuat orang lain kesel gitu. Ya minimal kalau misalkan sekiranya kita nggak suka dibikin kesel sama orang, jangan sampai kita bikin kesel orang lain. Kalau sekiranya kita senang dibahagiain orang lain, ya maka kita juga harus sebisa mungkin membahagiakan orang lain, karena perbuatan apapun yang kita perbuat itu akan jadi batu loncatan kita berbuat baik kepada orang, ya insya Allah dimanapun nanti bakalan kita dibaikin sama orang. Kita senengnya nyenengin orang, ya nanti juga kita bakal disenengin sama orang lain. Jadi jangan memaksa orang lain untuk nurut sama kita, untuk taat sama kita, untuk selalu bikin kita senang. Jangan. Yang penting kita tugas kita aja. Karena yang dinilai nanti sama Allah bukan apakah dia bikin kamu senang, apakah dia enggak, tapi diri kita sendiri. Ketika ada orang lain mencaci maki kita, ketika ada orang lain mencela kita,
gimana sikapnya kita, apakah sabar atau dendam. Nah itu pilihannya. Kalau misalkan kita dendam, ya resikonya nanti kalau misalkan dendam kita sampai balasan kita misalkan lebih dari apa yang dia kasih, ya kita lebih dosa gitu. Boleh ada apa istilahnya, kalau apa sih itu namanya ya, kalau misalkan motong tangan diganti dengan tangan lagi gitu, apa ya namanya, lupa lagi, bukan mutilasi, apa ya, kayak misalkan pembunuhan, dibunuh lagi, kisos, hukum kisos boleh, tapi dengan syarat dan catatan kisos itu harus sama persis. Misalkan yang dipotong misalkan cingir ya misal, tapi yang dipotong cuma segini doang, lah segini, maka harus kita balas dendamnya juga, kisosnya juga harus sama persis. Ini garisnya di garis yang paling atas, kalau lebih dari sini berarti kita dosa. Naudzubillah ya, berarti orang itu dosa. Apalagi sampai cingirnya yang dipotong cuma segini, balas dendamnya sampai segini, wah ini udah lebih gitu. Jadi tidak jadi malahan nambah dosa gitu ya. Intinya pokoknya jangan berharap kita disegani sama orang lain, jangan berharap kita dihormati orang lain kalau misalkan kita tidak bisa menyegani guru kita sendiri. Kalau misalkan kita nggak bisa ngehormatin guru kita sendiri, kalau kita nggak bisa ngehormatin dan ngehargain guru kita sendiri, jangan harap itu. Makanya fokus aja, tugas kita taat kepada guru, taat kepada aturan pesantren dan lain sebagainya. Insya Allah kedepannya pasti bakal Allah permudah segala urusannya. Wallahu a'lam bishawab.